Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ricardo. Saya peserta pelatihan batch 4 untuk PPK tipe C tahun 2024. Saat ini saya ingin menjelaskan mengenai lampiran selanjutnya, yaitu lampiran ke-10 tentang persiapan swakelola. Kalau yang saya lihat gitu ya, yang saya lihat dan saya kerjakan untuk lampiran ini, sebenarnya ini adalah kesepakatan antara pemohon yaitu swakelola dengan pihak pemberi dana, yaitu dari Dinkes Kota X. Swakelola di sini itu yaitu dari Ikatan Bidan Indonesia, sedangkan untuk pemberi dana atau yang mengajak join itu dari Dinkes Kota X. Ada beberapa bagian yang saya bisa lihat dari apa dari pembuatan lampiran ke-10 ini, yaitu lampiran uh, persiapan swakelola. Yang pertama adalah surat permintaan kesediaan pelaksana swakelola. Surat permintaan pelaksana swakelola ini isinya merupakan uh, diisi oleh dibuat oleh uh, penyelenggara, yaitu dari Dinkes Kota X kepada Ikatan Bidan Indonesia gitu, supaya mereka mengirim surat apakah mereka bersedia untuk melakukan kegiatan swakelola. Nanti dari pihak swakelola atau dari Ikatan Bidan Indonesia itu nanti akan mengirimkan surat pernyataan minat pelaksana swakelola. Selanjutnya yang kedua adalah surat pernyataan minat pelaksana swakelola. Ini adalah balasan dari surat yang sebelumnya, yaitu surat permintaan kesediaan pelaksana swakelola, dan ini diisi oleh swakelola yaitu Ikatan Bidan Indonesia kepada Dinkes kayak gitu. Selanjutnya ada formulir portofolio. Formulir portofolio ini merupakan formulir atau CV ya, CV dari ketua pelaksana swakelola, yaitu di sini adalah Ikatan Badan Indonesia. Di secara garis besarnya ada nama ketua organisasi, ada nomor identitas, jabatan dalam organisasi, bertindak atas nama, dan juga alamatnya. Secara garis besarnya itu. Kemudian ada nama organisasi, tahun pendirian, visi misi organisasi, lalu ada data administrasinya, data pajak pelaksana swakelola, pengurus organisasi profesi, data personel sebagai calon tim pelaksana swakelola, data pengalaman. Jadi istilahnya form portofolio ini ingin isinya itu penjelasan tentang ketua pelaksananya, latar belakang atau bagaimana sejarah dari pihak swakelola kayak gitu ya. Jadi kita bisa tahu transparansi dari pihak swakelola itu seperti apa begitu. Lalu selanjutnya ada formulir pengalaman detail personel. Ini merupakan jabaran ya tentang detail personel yang menjabat sebagai swakelola. Di sini ada ketua, ada anggota, dan ada ketua, ada wakil ketua, dan anggota. Jadi ada di sini itu formulir pengalaman detail personilnya biasanya ada biodata dari tingkatan ya, tingkatan dari organisasi atau struktur organisasi, dari mulai ketua, wakil ketua, anggota begitu. Kemudian juga mereka juga ada pengalaman kerjanya juga bagaimana begitu, sudah melakukan pekerjaan di mana begitu, terus nilai kontraknya berapa begitu. Selanjutnya ada kertas kerja pemeriksaan persyaratan. Biasanya ini adalah untuk sebagai melihat kelengkapan berkas dari swakelola ya, dari Ikatan Bidan Indonesia. Isinya itu ada KTP, bukti penguasaan kantor, akta pendirian organisasi, bukti pengesahan badan hukum, lalu ada izin dari Dewan Pengurus Pusat, AD/ART, NPWP, KSWP, dan struktur organisasi pengurusan. Lalu ada selanjutnya ada kertas kerja evaluasi portofolio. Jadi di sini ada unsur evaluasinya, ada dua, ada pengalaman pelaksana swakelola dan juga ada pengalaman personil tetap sebagai pelaksana swakelola, dan ini hasilnya harus memenuhi dua-duanya. Selanjutnya laporan, dan ini biasanya yang melihat itu adalah dari tim persiapan ya, dari mulai kertas kerja pemeriksaan persyaratan, lalu contoh kertas kerja evaluasi portofolio, ini tim persiapan yang mengecek kayak gitu.
Lalu ada laporan usulan pelaksana swakelola. Jadi ini oleh PPK ya. PPK ini memberikan surat berdasarkan evaluasi dari portofolio. Kalau misalkan dia setuju kayak gitu, dia akan memberikan pelaksanaan swakelola kayak gitu kepada pihak swakelola. Itu dan dilakukan oleh PPK. Lalu proposal pelaksana swakelola ini sama seperti yang tadi ya, dari KAK. KAK itu tadi yang kerangka acuan kerja, dan ini sebenarnya isinya sama dari rangkuman dari kerangka acuan kerja yang sudah dibuat sebelumnya kayak gitu. Jadi isinya sama aja, kayak ada halaman judul, daftar isi, halaman depan, lalu ada proposalnya, ada ruang lingkup pekerjaan, sama isinya seperti itu gitu. Lalu ada rencana anggaran biaya RAB usulan asosiasi profesi. Jadi ini ada RAB-nya, jadi rincian biayanya mulai dari biaya personel, kemudian biaya kegiatan, pembuatan laporan, biaya administrasi. Dan ini yang buat adalah ini adalah ketua dari swakelola sendiri kayak gitu. Lalu ada berita acara hasil review. Jadi ini hasil review dari dari hasil review antara PPK dan juga tim persiapan gitu ya. Jadi dia mereview berkas-berkas yang diberikan kayak gitu, dan kalau setuju nanti dia akan menerbitkan berita acara hasil review. Lalu ada berita acara hasil negosiasi teknis dan harga. Ini juga saling tukar ini juga dibuat oleh pimpinan swakelola dan juga PPK. Jadi saling deal-dealan gitu antara harga yang ditetapkan, dari mulai nilai total HPS, nilai penawaran, dan juga nilai negosiasi. Jadi deal-dealan di sini. Kemudian ada berita acara persiapan penandatanganan kontrak ya. Ini juga antara pimpinan pelaksana swakelola dan juga PPK kayak gitu. Dan dalam hasilnya itu tentang kontraknya kapan ditandatangani, terus juga kegiatannya juga dimulai kapan, kemudian juga himbauan juga gitu, supaya mungkin pelaksana swakelola untuk ikut, kemudian semuanya itu dijelaskan di sini kayak gitu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Memang untuk lampiran sepuh atau persiapan swakelola ini memang banyak, tapi ini adalah persiapan dari swakelola dalam mengumpulkan berkas-berkas sehingga mereka bisa di ACC atau mereka bisa diterima gitu pengajuannya oleh tim PPK begitu. Sekian penjelasan dari saya, semoga membantu. Terima kasih.